diri panjenengan semua menghadapi ujian pengetahuan yang insya Allah akan panjenengan hadapi waktu dekat ini. Baik Bapak sekalian, agar tujuan dan kita dapat dicapai dengan baik, mari kita awali dengan berdoa bersama. Allah hadini as-solihah, buridho illah, bisyafati rasulillah, al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah sampai pada kisi-kisi nomor 40 nggih? Iya Pak. 40 yaitu tentang syirik, ya, tentang syirik. Sekarang kita masuk pada kisi-kisi nomor 41, di mana di sini disajikan beberapa contoh perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dampak perbuatan syirik kepada Allah. Nah, itu kira-kira kalau kisi-kisinya berbunyi seperti itu, di modul panjenengan harus membuka halaman tentang apa Bapak Ibu? Oke. Halaman tentang apa kira-kira? Di modul. Coba dilihat modulnya. Iman kepada Allah. Syirik ya, itu kan dampak atau dampak dari perilaku syirik. Ya, dampak perbuatan syirik kepada Allah. Itu kan dalam Bapak Ibu masih ingat Batan Ge? Di dalam apa namanya modul itu kan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya syirik ya toh. Ada al-jahlu, ada dhaful iman di bagian akhir kalau nggak salah itu ya. Ada taklid. Ada macam-macam, ada dan lain-lain itu kan ada di modul kan. Nah, itu kira-kira yang mungkin nanti bisa kita pelajari, panjenengan cermati untuk antisipasi keluarnya soal terkait dengan dampak perbuatan syirik kepada Allah. Baik Bapak sekalian, misalnya ada soal, melakukan perbuatan syirik tidak didasarkan pada penalaran sendiri, tapi karena mengikuti tradisi dan peninggalan nenek moyang adalah termasuk kategori syirik yang disebutkan oleh A. Al-jahlu, B. Dhaful iman, C. Taklid, D. Ittiba, E. Warothah. Taklid. Ya, Bapak Ibu harus bisa bedakan kan, ada taklid, ada ittiba, nonton nggih. Kalau taklid itu kan hanya asal ikut, ngekor aja, gak tahu alasannya, pokoknya ikut aja, nonton nggih. Nah, itu sangat kontekstual sekali dengan soal. Tapi ada juga syirik terjadi karena faktor ketidaktahuan, ya kan? Ya kan? Nah, nanti tergantung soalnya seperti apa. Nah, contoh soalnya kurang lebih seperti itu, kan, Oke? Bisa dipahami atau ada lagi mungkin yang punya contoh soal lain? Ada nggak? Nggak ada, Ge? Di resum sebenarnya dulu pernah, Pak. Ada ya? Ya, ada, cuman kan ganti laptop nggak ada. Ya, kan mungkin punya Pak resum modul itu kan ada soal ya. hotspot. Oke, ya seperti itu. Harus tahu lah faktor-faktor penyebab terjadinya syirik, entah itu al-jahlu, dhaful iman, atau at-taklid atau apa, itu harus tahu. Perbedaan di antara ketiganya itu harus tahu. Sehingga soal akan dibolak-balik seperti apa, panjenengan bisa menentukan pilihan yang benar. Kita lanjut pada kisi-kisi nomor 42 Bapak Ibu.
Disajikan beberapa contoh perbuatan tercela di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mahasiswa dapat menentukan contoh perbuatan syirik. Jadi mahasiswa itu dituntut dapat menunjukkan contoh perbuatan syirik. Apa misalnya Bapak sekalian? Contoh perbuatan syirik apa? Misalnya mulai dari syirik kecil yaitu riya, nah, riya, sakit penyakit hati riya. Kemudian ada syirik besar akbar, itu yang sempat disinggung pada kisi-kisi sebelumnya kan, Ge? Ada syirik uluhiyah sekaligus syirik akbar kan ngoten, Ge? Pada kisi-kisi sebelumnya masih ingat, Ge? Iya. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau masalah ini panjangan insya Allah nggak ada kebingungan. Terus pada contoh yang lain, ya ini masih terkait dengan dampak, Ge. Dampak atau akibat perbuatan syirik. Ge. Misalnya Bapak Ibu, ya misalnya ada beberapa soal sebagai berikut, misalnya seperti ini. Saya contohkan dulu. Bentar. Ini ada di mana? Oh, ini. Ya, saya share screen dulu ya. Terlihat nggak? Terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, monggo dibaca. Kira-kira pilihan yang benar yang mana? Ini memang butuh ketelitian dan ingatan. Dalam modul ada itu. Dalam modul ada. Benar semua. Tadi siapa yang bilang benar semuanya tadi? Ibu siapa tadi? Kita kandang ya? Iya. Iya. Dalam modul Iya. semuanya disebut G, A sampai G disebutkan G. Nah, itu dia. Artinya apa? Memang butuh ingatan yang kuat emang. Dalam baca modul dibutuhkan ingatan yang kuat, ya. Apa saja dampak dari perbuatan syirik kepada Allah. Ingatan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut sekarang pada kisi-kisi nomor 43. Oke. 43. Nah, ini sudah masuk pada Al-Asmaul Husna, ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau berbicara tentang Al-Asmaul Husna, berarti kan menuntut pemahaman kita terhadap setiap nama-nama baik Allah, kan ngoten nggih? Ya. Nah, misalnya Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Basit, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adil, Al-Qayyum, itu semua harus kita pahami. Nah, pertanyaannya ini, sudahkah panjenengan semua tahu arti dalam Asmaul Husna boten? Belum. Sebagian kecil. Nah, kalau belum tahu semuanya, belum tahu semua Al-Asmaul Husna, ya mulai dari sekarang apa yang ada dalam modul itu ya diingat-ingat. Ya, diingat, dipahami artinya. Karena itu sangat menentukan ketepatan kita dalam milih jawaban. Contohnya misalnya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya ada soal sebagai berikut. Nah, ini dia. Mana pilihan yang benar Bapak Ibu? Gofar. Al-Ghafar. Ya. Terus contoh berikutnya. Lembut dan menunjukkan sikap kasih sayang. Berarti yang mana? Ar-Ra'uf.
Ar-Rauf ya. Terus contoh yang lainnya. Yang mana ini? Menjaga dan memelihara. Wakil. Nah, beda-beda toh, ada al-wakil, ada al-hafid. Yang benar adalah Al-Hafiz. al-hafid. Ini ada Pak Hafid kok di sini ya. Pak Hafid, halo Pak Hafid, sudahkah hadir dirimu? Pak Hafid. Wah, namanya disebut. Contoh yang lain, 46. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Al-Mu'min. Mumin, Pak. Nah, Al-Mumin. tepat. Kalau matin kokoh. Matin mati. Matin kokoh. Al-Mu'min. Al-Mumin. Al-Mumin apa artinya Al-Mumin? Keimanan, keamanan. Jawa. Nah, makanya dilihat di modul. Di sini yang diinginkan ini adalah ternyata al-wakil. Al-Wakil. Al-wakil dilihat di modul itu kan. Elaborasi arti dari al-wakil itu apa? Di sini kan apa? Bertanggung jawab. Contoh yang lain. Nah, ini kan artinya menuntut pemahaman kita kan, ya. 47. Berikan suri tauladan, berusaha keras mencari rezeki yang halal kepada lingkungan di sekitarnya. Ar-Razak. Ar-Razak. Yang beri rezeki. Pemberi rezeki. Contoh 48. Bijaksana. Memutuskan segala sesuatu secara bijaksana. Guru harus bisa memutuskan segala sesuatu secara bijaksana. Al-Hakim. Begitu ya. Nah, itu dia contoh-contoh soal terkait al-asmaul husna. Intinya menuntut pemahaman kita terhadap nama nama baik. Sebenarnya tidak ada yang terlalu sulit, enggak terlalu. Tinggal kita pahami saja. Tapi kadang bingung, Pak. Oh iya. Nah, bingung biasa. Karena panik, Pak. Jangan panik. Bingung. Kalau panik malah lupa semua bacaannya, ya. Maka doanya sebelum ujian, ya Allah, buatlah aku tidak panik, ngoten nggih. Kita nggih. Insyaallah, Pak. Insyaallah lancar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kisi-kisi nomor berapa? 46 nggih. Kisah Nabi. Oke, 46. 45. 45 nggih. 45. Mahasiswa dapat menunjukkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Qur'an. Menunjukkan kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an. Di antaranya diceritakan dalam surat apa Bapak Ibu? An-Naml ya, yang sangat populer itu An-Naml ya, yang pada saat Nabi Sulaiman itu sama bala tentaranya melewati satu ini, kemudian beliau mendengar perbincangan semut ya. Nah, dalam surat An-Naml. Kalau bagian ini ya terus sulit. Kemudian juga ada pada kisi-kisi nomor 46, mahasiswa dapat menilai karakteristik umat Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, apa karakteristik umat Nabi Sulaiman? Umatnya Nabi Sulaiman mencakup apa saja? Semua kalangan ya, Pak. Ribon? Semua makhluk ya. Ada manusia, Ya. ada jin, Ada binatang. ada hewan. Nah, Ya. berangkat dari jenis umat Nabi Sulaiman tadi, kira-kira dan kisah-kisah ya tentang mukjizat Nabi Sulaiman, kira-kira bagaimana atau apa karakteristik umat Nabi Sulaiman? Kuat. Kuat, ya. Binatang. Kenapa dikatakan kuat? Ya terdiri dari ini ya. Banyak. Jin, Ya. macam ya. Terus apa Oke. lagi? Besar. Ilmu tinggi. Ada yang pintar juga gitu kan. Ya. Ciri-cirinya itu begini. Ketika
salah satu jin itu menawarkan jasa pada Nabi Sulaiman untuk apa? Memindahkan singgasana ya. Sebelum berdiri dari singgasana Nabi Sulaiman, ada seorang hamba yang itu dipercaya adalah manusia, hamba yang soleh, mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Nah, itu namanya apa? Dengan kemampuan seperti itu kan. Itu kan termasuk ciri-ciri umat Nabi Sulaiman ya. Intelektualnya tinggi. Oke, iya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga Bapak sekalian, kalau misalnya itu yang diminta kisi-kisi, kira-kira kalau ada pertanyaan kekuatan ilmu yang tinggi, umatnya memiliki kekuatan fisik dan ilmu yang tinggi, C, memiliki kelebihan kekuatan fisik dan daya kritis yang tinggi, D, daya kritis yang tinggi dengan wajah yang sangat tampan, dan E, memiliki ketaatan yang sangat tinggi. C. D, Pak. Ya. B, Pak. Nah, oke, ada yang fisiknya kuat, nggih, termasuk ilmu ya Tinggi. tinggi. Oke. Kurang lebih seperti itu, nggih, sekalian, nggih. Kita lanjut kisi-kisi nomor berapa? 47. 47, nggih. Oke. Mahasiswa dapat merumuskan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Hikmah. Berdialog dengan Apa rakyat hikmahnya? kecil. Bapak Ibu, apa hikmahnya kira-kira? Berdialog dengan rakyat kecil. Pandai bersyukur, pandai bersyukur. Pandai bersyukur, luar biasa, benar. Bapak masih ingat ya, dalam saya lupa ayat pada surat apa, tapi doa Nabi Sulaiman itu apa? Yang Rabbi pandai auzi'ni bersyukur ya, Pak. an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya ya wa na'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya ta? Wa adkhilni bi rahmatika min ibadika sholihin, begitu ya? Artinya tahu nggak apa? Rabbi auzi'ni an ashkur. Nah, ya Allah, berilah, karuniailah, anugerahilah aku kemampuan untuk apa? Bersyukur. Luar biasa ya kemampuan Nabi Sulaiman itu, tapi beliau masih nggak lupa bersyukur. Padahal kenapa ini penting bersyukur Bapak Ibu? Dalam surat ayat yang lain itu Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Ya toh? Kurang aja ya. Merasa kurang terus sampai lupa bersyukur ya. Nah, itu dia. Ya, intinya hikmahnya diantaranya apa? Saya pertama, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya. Ya. Pandai bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kepada manusia. Wala walidayya, jadi wan amala solihan, apa? Melakukan amal solih. Yang seperti apa? Wan amala solihan tardahu, yang diridai oleh Allah. Makanya kemudian wa adkhilni bi rahmatika min ibadika sholihin. Ya. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu sekalian. Pandai bersyukur dan beramal solih. Hikmahnya ya, itu salah satu hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman. Jangan sampai banyak kenikmatan yang diperoleh tapi sampai lupa bersyukur, nggak boleh. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Pada kisi-kisi nomor 48.
Ini banyak yang Nabi Sulaiman ya. Mahasiswa dapat mengidentifikasi keteladanan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Tadi sudah ya diantaranya ya, tadi sudah. Keteladanan Nabi Sulaiman. Kalau umatnya apa keteladanannya? Ketaatan ya terhadap pemimpin ya. Ketaatan terhadap pemimpin itu bagian dari hikmah kisah Nabi Sulaiman ya. Ini baik, lanjut Bapak Ibu. Kisi-kisi nomor 9. 49 ya. Nah, ini kita masuk pada Ashabul Kahfi. Nah, kisah Ashabul Kahfi. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an. Coba, hal penting apa yang panjenengan ingat terkait kisah Ashabul Kahfi ini? Tidur. Tuan Iman, Pak. Dari tidur, Tidur Pak. dalam gua. Iya kenapa kok ada pemuda tertidur di gua itu kenapa? Tidur. Karena imannya Panahnya melarikan diri dari penguasa yang zalim. penguasa yang zalim. Nah, melarikan diri ya dari kekejaman raja ya saat itu yang memaksa mereka untuk apa? Untuk menyembah selain Allah. Nah, kemudian Ashabul Kahfi ini dikejar-kejar sampai kemudian tibalah mereka di gua, mereka sembunyi di situ. Dalam persembunyiannya mereka tanpa sadar tertidur. Gitu. Nah, jika ada pertanyaan, misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi misalnya, diceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang memiliki karakteristik sebagai berikut, kecuali, berarti yang salah kecuali. A. Pemuda melarikan diri dari kekejaman Raja Dikyanus dalam rangka menyelamatkan mereka. Pemuda mendapat petunjuk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pemuda mendapatkan mukjizat dan tidur selama 300 tahun lebih. Pemuda mendapat petunjuk dengan mukjizat yang luar biasa. Dan E. Pemuda dipaksa oleh raja berkuasa pada waktu itu untuk menyembah api. Mana yang pilihan yang tepat yang mana? Pemuda diberi mukjizat ya Pak? Kenapa? Pemuda diberi mukjizat itu Nah, ini kurang teliti. Kan kecuali ya. Kecuali. Mana yang benar? Apa? Salah. B yang benar. Petunjuk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kan Al-Quran belum ada waktu itu ya. Ya kan? Iya. Ada di Lauhul Mahfuz, tapi belum turun di bumi ya kan? Nah, ingat kan kecuali ya. Nah, ini butuh ketelitian dan hati-hati ya. Bisa ditangkap nggih Bapak Ibu? Ji, Pak. Ji, insyaallah. Suaranya ini kenapa? Suaranya gema, Pak. Suaranya Kedengeran. Begitu. Suaranya Bisa ganda, didengar, Bapak Pak Ibu. Bulosi. Suara saya kurang jelas ya. Ganda, suaranya double. Ini di tempat Mungkin saya. karena Di tempat mic-nya saya. pada nyala semua, Pak. Ini hujan deras. Jadi mungkin suara saya kurang bagus di kanan. Oke. Baik, kita lanjut. Kisi-kisi nomor 50. Mahasiswa dapat merumuskan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Merumuskan keteladanan kisah Ashabul Kahfi.
Apa hikmah yang bisa diambil Bapak Ibu? Pertama apa? Teguh menjaga keimanan. Beriman kepada Allah. Ya, keteguhan. Ya, keteguhan Tawakal. iman ya. Tawakal. Iman dan tauhid ya. Bertawakal. Tawakal, istiqomah. Terus kemudian juga berjuang, berusaha mempertahankan iman. Ya kan? Iya. Itu adalah contoh-contoh dari kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk pada kisah Nabi Yunus. Merumuskan kisah keteladanan Nabi Yunus dalam Al-Quran. Lanjut pada kisi-kisi 52. 52 itu masih sama ya. Keteladanan Nabi Ayub. Oh ya. Kisi-kisi 51 Nabi Yunus. 52 Nabi Ayub. 53 Yunus lagi. Nabi Yunus lagi nih. Hikmahnya. Oke, sampai dengan 53 dulu, sampai 53 dulu. Baik, kita mulai dari yang Nabi Yunus. Nah, apa mukjizat Nabi Yunus Bapak Ibu? Bisa hidup di dalam ikan paus selama 40 hari ya. Beliau dikenal sebagai nama lainnya apa? Nama lain dari Nabi Yunus. Zunun. Lunun. Sohib Al-Hud. Sohib Al-Hud. Sama Zunun. Zunnun ya. Zunnun. Ingat, jangan sampai terkecoh. Kadang-kadang nanti kemungkinan dalam pilihan soal itu ada Zunnur. Zunurain. Ada Zunnur, ada Zunnun. Yang benar apa? Zunun. Nun, Zunnun. Sama Sohibul apa? Hud. Sohibul Hud. Ya. Sohibul Hud. Jadi Zunnun dan Sohibul Hud. Oke. Bapak Ibu masih ingat, ini penting juga, penting. Doanya Nabi Yunus apa? Sangat mungkin keluar juga. Ini sering dibacakan dikir-dikiran sebelum sholat. Iya. La ilaha illa anta. Ada yang ingat apa? La ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntu minadz zalimin. Oh, bagus, luar biasa. Panjenengan masih ingat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, luar biasa. Itu sering dibacakan dikir-dikiran sebelum sholat ya. Nah, betapa Nabi Yunus itu merasa bersalah gitu ya, banyak melakukan kezaliman gitu ya, maka beliau itu bertaubat ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tuh, luar biasa sekali. Nanti bisa jadi pertanyaan lain muncul ya. Dalam la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi siapa, kan begitu ya? Sangat mungkin seperti itu. Oke. Baik, sekarang hikmahnya sekarang. Hikmah keteladanan Nabi Yunus apa? Sabar. Sabar. Apa? Menyegerakan tobat. Menyegerakan tobat. Tidak putus asa. Ya. Dalam berdakwah. Sabar dan tidak mudah putus asa dalam berdakwah, menyampaikan ajaran kepada manusia. Sabar dan tidak mudah putus asa. Terus apa lagi? Menyegerakan tobat. Menghadapi ujian. Menyegerakan tobat, Pak. Sabar ujian. Kemudian senantiasa melakukan apa? Istighfar itu ya, bertobat. Nah, itu dia hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Yunus, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut. Sekarang Nabi Ayub. Nah, sekarang apa? Kisah keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub?
Sabar juga. Kesabaran. Sabar. Kesabaran juga. Kesabaran terutama dalam apa? Menghadapi musibah. Musibah, Penyakit. penyakit, seperti pandemi kemarin ya. Iya. Pandemi kemarin ya. Apalagi selain itu? Istiqomah Istiqomah. dalam kondisi sakit, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjut sekalian. Tadi kisah Nabi Yunus dan Ayub sudah selesai. Kita masuk pada kisi-kisi nomor 54 tentang apa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ingat, kalau di depan diawali dengan al, berarti belakangnya juga al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mana yang benar? Khulafa Ar-Rasyidin atau al-Khulafa Ar-Rasyidun? Betul semua. Betul. Nah, ini ilmu bahasa Arab ini, betul semua. Yang salah itu yang bilang Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, itu salah. Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Yang salah lagi Khulafa Ar-Rasyidun juga salah. Salah. Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau Khulafa Ar-Rasyidin. Natul man'ut ya. Baik, Bu sekalian, kita mulai dari kisah keteladanan Abu Bakar, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kisah keteladanan Abu Bakar. Bentar ya. Baik. Di antara sahabat yang sangat terkenal kecerdasan dan ketegasannya dalam memutuskan perkara siapa, Bapak Ibu? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Dikenal karena kecerdasan dan ketegasannya dalam memutuskan perkara. Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Iya. Pilihannya, ini pilihannya ya. Ali bin Abu Thalib dan Umar bin Ibnu Khattab. Kedua, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib. B. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Umar dan Abu Bakar. Umar bin Abu Bakar. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Pak. Dan Abu Bakar. Oke. Jadi Ali bin Abi Thalib dan Umar ya. Ingat. Ya. Sabda Rasul. Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha ya. Ingat enggak? Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, ya enggak? Sahabat Ali bin Abi Thalib itu sangat terkenal dengan kecerdasannya ya. Ya enggak? Ingat ya. Sangat terkenal karena kecerdasannya. Umar itu pernah kedatangan tamu Yahudi, memberikan soal yang enggak bisa dijawab, akhirnya yang dilakukan oleh Umar apa? Memanggil Ali bin Abi Thalib. Ternyata dapat dijawab semua dengan sangat memuaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka sahabat yang sangat terkenal karena kecerdasannya adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sahabat yang sangat terkenal karena ketegasannya siapa? Umar. Ya. Nah, seperti itu, hati-hati ya. Baik, sekarang yang lain. Sahabat
yang dikenal karena sikapnya yang suka mendermakan semua hartanya di jalan Abu Bakar. Abu Abu Bakar As-Siddiq. Allah. Abu Bakar As-Siddiq. Bakar. Saja. Utsman. Sama Utsman bin Affan. Nah, jangan lupa ya. Apa, Pak? Abu Bakar dan Utsman. Utsman. Dua sahabat yang mendermakan semua harta kekayaannya itu adalah Abu Bakar dan Utsman. Oke, sudah saya kira mudah ini. Ya, kisi-kisi 57 sudah kita lewati. Ya. Kalau detil kisahnya kan panjenengan insya Allah sudah tahu ya. Nah, sudah tahu. Juga diajarkan ke siswa kan, Bi. Insya Allah ingat luar kepala. Insya Allah. Jangan sampai karena di luar nggak masuk lagi jadi lupa jadi. Oke. Baik Bapak sekalian, kita lanjut kisi-kisi nomor 58 ya. Di sini mahasiswa dituntut dapat menyimpulkan konsep iman, Islam dan ihsan. Yang 59 ya, mahasiswa dituntut dapat mengimplementasikan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan manusia. Sedangkan yang ke-60 ini mahasiswa dituntut dapat menyimpulkan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Jadi intinya tentang iman, Islam dan ihsan serta konsep tauhid. Ya. Nah, ini sebentar, ini coba saya lihat di sini. Sebentar. Ya, baik Bapak sekalian. Misalnya nggih, misalnya. Ada soal ya. Berikut ini adalah dalil, saya tampilkan aja. Nggih. Saya tampilkan saja dulu sebentar. Lihat nggih? Wah, baca. Berikut ini adalah dalil keterpaduan iman, Islam dan ihsan. A, B, C, D dan E. Yang mana yang benar? Yang mana Bapak Ibu? Dalil keterpaduan iman, Islam dan ihsan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi liyuhibbu li nafsihi. B. Mitsaq Bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Kecuali Allah wa bil walidaini dan ihsana. Ihsan. Mungkin Pak. Keterpaduan ya. Yang benar itu adalah ingat, tidak beriman seseorang, ingat ya, sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia itu mencintai dirinya sendiri. Artinya apa Bapak sekalian? Iman apa itu iman Bapak sekalian? Mahwal iman. Percaya di dalam hati dan dibuktikan dengan
Di lisan, ya penetapan dalam hati diucapkan di lisan, kemudian dibuktikan dengan amal. Iya. Ya. Diwujudkan dengan Islam, amalan yang berupa amalan ibadah baik itu sholat, puasa. berupa pembuktian tadi ya. Iya, dalam rukun Islam itu ada 5. Nah, sedangkan ihsan itu adalah apa? Mewujudkan iman dan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hubungannya manusia dengan manusia yang lain. Makanya di sini kan harapannya yang ada dalam diri kita itu adalah iman, Islam dan ihsan terpadu, ya, menyatu. Makanya di sini dalilnya tidak beriman salah seorang dari kalian sampai gitu ya, sampai kalian itu mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Itulah yang dimaksud dengan keterpaduan. Ya. Baik, Bapak sekalian. Berikutnya ini dia. Yang mana Bapak Ibu? Ma'asobba min musibah fil ardi wala fil nufusikum illa fi kitabih min qabli dzalik Allah. Semua masalah diyakini berakhir musibah harus dimulai dengan sesuatu. Semua masalah diyakini pasti akan Atakum walakum bima atakum wallahu la yuhibbu kulli mutalin. Masuk dalam salat ada bisa apa sih? Kenapa, Pak? Karena Allah ya sir kita ada sama abang. Mana? Jadi banyak sekali ya. Ini perlu dispesifikkan memang ya. Di sini memang ma'asoba musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'a inna dzalika Allah yasir. Memang ya ini bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Tapi di sini likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu, maksudnya itu adalah agar kalian apa? Tidak sombong itu. Wala tafrahu bima atakum. Janganlah kalian apa bergembira secara berlebihan. Nah, seandainya biasanya ada soal yang berikutnya, garis bawahnya di mana ya? Jika yang di garis bawah adalah wala tafrahu, berarti apa? Janganlah apa bergembira secara berlebihan. Kalau likaila ta'sau berarti apa? Sedih. Larangan bersikap sombong gitu ya. Nah. Jawabannya apa? Nah, ini kurang spesifik ini, kurang ini soalnya. Harusnya ada garis bawahnya. Iya, garis bawahnya itu. Nah. Oke, sekalian. Coba yang lain sebentar, yang lain dulu sebentar. Saya buka yang lain. Nah, ini ada. Coba. Bapak ini. Silakan, mana pilihan yang benar? Hubungan antara iman, Islam dan akidah Islam. Seorang yang berakhidah sama yang berakhidah. Islam.
2 dan 4 ya Pak. 2, Apa? Yang mana? 2 dan 4. C. GC. Ada lagi yang lain? 5. Yang lebih tepat mana? Memikirkan dalam lisan 4 betul. Terus seseorang yang berakidah Islam 2 dan 4 apa ya? 1, 3. Yang benar adalah apa? 1, 2 dan 2, 3. 1, 4. 2 dan 3. Nah, hubungan antara iman Islam dan akhlak itu dijelaskan pada nomor 1, 2 dan 3. Berikutnya. Ihsan. Ini kalau panjenengan buka modul pasti bisa menjawab nih. Satu, 3, 5, Pak. 1, 3, 5. Ada yang lain mungkin? Ihsan itu puncak. Oke, pilihan yang benar itu di sini adalah E, semuanya benar. Ya, semuanya benar di sini. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir. Pilihannya adalah ini. Tauhid dalam Islam memiliki kedudukan karena pengenalan ilmu tauhid adalah pembahasan tentang Teologi Islam, Pak. Bapak perhatikan, panjenengan bisa bedakan nggak antara misalnya ilmu tauhid dan ilmu kalam? Sama teologi lah. Ya. Kalau teologi itu artinya apa Bapak Ibu? Ketuhanan. Ilmu tentang ketuhanan. Kalau ilmu kalam? Tentang firman. Tentang firman. Jadi begini, ilmu kalam itu aslinya, kalam itu bantah-bantahan Bapak Ibu ya, debat. Jadi penggunaan logika dan dalil ya, yang saling menguatkan untuk mengalahkan lawan bicara. Nah, jadi ilmu kalam itu dikenal juga ilmu bantah-bantahan, ilmu ngomong-ngomong. Gimana caranya bicara orang lain sampai kalah dengan kita, ya, kalah bicara karena alasan-alasan kita ya, karena alasan logisnya maupun ada alasan apa dalilnya, ada dasar dalilnya juga, ya. Makanya dalam ilmu kalam itu panjenengan nanti akan menjumpai materi tentang apa aliran-aliran ya dalam apa aliran-aliran dalam aliran dalam Islam ya, atau aliran teologi ya. Iya. Ya, apa aja masih ingat? Di situ ada materi tentang apa? Ada Jabariyah, Qadariyah, ada apa lagi? Mu'tazilah, Murji'ah, ada Khawarij, ada apa lagi? Syiah, ada Mu'tazilah, ada Syiah, kemudian ada Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mereka ini punya apa? Punya nalar sendiri-sendiri ya, punya alasan yang kuat, yang itu alasan bersumber dari apa? Dalil dan dalil nakli maupun dalil akli. Nah, sehingga siapapun orang ya yang berdebat sama dia bisa terkalahkan. Nah, seperti itu. Semua seperti itu. Nah.
selanjutnya Bapak sekalian, ini di sini panjenengan diminta untuk kasus nomor 64 ini, ya mana pilihan yang tepat? Tentang tauhid itu. Usuluddin membahas pokok agama. Dan yang benar adalah ilmu usuluddin. Ya. Ilmu usuluddin. Ya. Nah, selanjutnya ini sudah sampai pada kisi-kisi yang ke-40 kita sekarang. Insya Allah besok kita akan membahas elaborasi dari ilmu tauhid tadi, ya. Yang di dalamnya dibahas tentang beberapa aliran-aliran ya teologi dalam Islam. Nah, ini yang agak menyulitkan panjenengan, termasuk besok itu akan bahas tentang tasawuf. Nah, ini ya yang butuh ingatan yang kuat ini. Insya Allah kalau bagian akidah akhlak mudah, tapi yang bagian pemikiran sini ini sudah mulai agak sulit, butuh konsentrasi dan ingatan yang kuat. Nah, kira-kira itu kalian 20 kisi-kisi hari ini yang bahas tentang apa tadi? Tentang iman, Islam dan ihsan ya. Sampai dengan terakhir pengantar dari tauhid tadi, ilmu tauhid. Tadi tryout gimana? Lancar bukan? Lancar. Lancar ya. Kalau lancar tryoutnya insya Allah besok juga lancar. Ya, lancar tryoutnya insya Allah besok. Oke. Amin. Pertanyaan sampai di sini mungkin. Pangestunipun, Pak. Ini ramai ya ini. Kenapa? Ya. Oh, ini ada siswanya ini. Ada siswanya panjenengan ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup? Siap, Ge? Alhamdulillah, ini sudah selesai pertemuan kedua kita. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan besok lagi, Ge. Pada pertemuan besok, 10 kisi terakhir akan kita bahas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup, Ge. Mari kita tutup pertemuan online kita siang hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.